Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita jumpa kembali dengan channel Dikin Kata Hati. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bebas hambatan dalam menggapai tujuan. Bebas hambatan dalam menggapai tujuan. Teman-teman, apa mungkin kita dalam proses melakukan suatu tujuan di dalam kehidupan ini kita bisa terbebas dari sebuah hambatan? Nah, sebelum banyak saya menyampaikan tentang hambatan-hambatan dalam menggapai tujuan, ada beberapa pertanyaan. Apa sih perbedaan orang yang memiliki tujuan dengan orang yang tidak memiliki tujuan? Yang jelas, bedanya orang yang memiliki tujuan dengan orang yang tidak memiliki tujuan adalah bergerak dengan tidak bergerak. Orang yang memiliki tujuan pasti punya aktivitas, pasti punya tindakan, dan pasti punya gerakan. Sementara orang yang tidak memiliki tujuan yang jelas pasti tidak banyak melakukan aktivitas, tidak banyak melakukan gerak, dan tidak banyak melakukan tindakan. Nah, teman-teman, sekarang apa sih perbedaan orang yang bergerak, yang bebas hambatan dengan orang yang tidak bebas hambatan? Orang yang bergerak, yang bebas hambatan, pastilah akan cepat sampai pada satu tujuan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang menjadi penghambat daripada orang di dalam melakukan satu tujuan, di dalam menggapai satu tujuan? Nah, teman-teman, untuk menjawab apa sih hambatan orang di dalam melakukan satu tujuan, ini saya tidak menjelaskan dari sisi intelektual, tapi saya akan menjelaskan dari sisi emosional spiritual. Nah, teman-teman, bahwa setiap gerak dan tindakan dari semua orang di dalam melakukan satu tujuan, ada kalanya memang terbebas dari sebuah hambatan, tapi ada kalanya tidak bisa terbebas dari hambatan. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab dari sebuah hambatan-hambatan tersebut? Jika teman-teman memiliki satu tujuan yang jelas dan tujuan itu secepatnya mudah untuk tergapai, maka ini ada pembelajaran mengenai bagaimana kita bisa membersihkan onak dan duri atau batu sandungan atau hambatan dari apa yang ada di depan perjalanan kita, teman-teman. Nah, sekarang saya tidak memberikan satu penjelasan dari sisi IQ, tapi saya akan memberikan penjelasan dari sisi emosional spiritual. Memberikan penjelasan dari sisi emosional spiritual. Nah, apa sih penyebab daripada hambatan-hambatan itu? Apa sih hambatan-hambatan itu sebenarnya? Kalau secara logika saja bahwa kita sedang melakukan perjalanan menuju ke suatu tujuan, berkendara pakai motor, di situ pasti banyak yang dinamakan adanya resiko-resiko meskipun itu urusan kecil. Akan tetapi, ini kalau kita proses perjalanan, yang ini kita tidak lihat dari sisi logika, akan tetapi kita lihat dari sisi emosional spiritual, maka yang perlu kita perhatikan adalah diri kita. Karena hambatan di dalam melakukan suatu tujuan, ini banyak orang-orang secara umum melihat bahwa hambatan lebih bisa dilihat dari sisi eksternal, dari luar diri. Tapi ini sebenarnya sangatlah kecil jika seseorang mau melihat bukan dari sisi eksternalnya, tapi melihat dari sisi internal diri sendiri. Nah, diri sendiri yang perlu dilihat sebagai penghambat. Sebenarnya penghambat itu siapa sih? Sebenarnya penghambat itu adalah diri sendiri.
Lah diri sendiri yang bagaimana yang menghambat sebuah perjalanan? Coba teman-teman kita perhatikan dari sisi emosional spiritual. Satu, ada istilah benci. Jika di dalam hati teman-teman masih ada benci kepada apapun dan siapapun, maka benci ini kalau dilihat dari sudut pandang energi vibrasi atau dalam teori fisika kuantum, bahwa benci ini memiliki suatu muatan-muatan energi yang bentuknya adalah negatif. Dan bentuk negatif ini akan menjadikan satu bentuk yang sangat kotor yang menjadi onak duri dalam melakukan satu perjalanan, dan ini menjadikan sebuah penghambat. Maka bagi teman-temanku semuanya yang ingin melakukan menggapai satu tujuan, harapan dan keinginan, maka yang perlu dicek pertama kali dari sisi rasa yang ada di hati kita, maka buanglah, lepaskanlah rasa benci kepada apapun dan siapapun. Ini yang pertama. Yang kedua, ada rasa jengkel. Jengkel baik kepada seseorang. Jengkel ini bisa saja orang atau perilaku seseorang yang mengakibatkan kita merasa jengkel dengan perilaku orang tersebut. Nah, jengkel, baik orang itu baik kepada kita ataupun buruk kepada kita, maka bagaimana kita merespon daripada seseorang yang ada di luar diri kita, bagaimana kita tidak merespon dari sisi negatif. Karena jengkel adalah merupakan muatan daripada muatan negatif, dan ini kalau bahasa yang kita sebut dengan bahasa kotor, energi yang kotor. Yang ketiga adalah adanya amarah. Baik amarah yang disebabkan oleh orang lain yang berperilaku negatif kepada kita, atau hanya bibit-bibit amarah yang ada pada diri kita, yang ada sudah semenjak kecil, dan ini butuh untuk dilepas untuk sebagai supaya tidak menjadi penghambat bagi perjalanan teman-teman. Yang selanjutnya adalah rasa kecewa tentang masa lalu, bahwa apa-apa yang sudah tersimpan di dalam memori bawah sadar kita, yang tersimpan di alam dan pikiran bawah sadar teman-teman, ini yang tersimpan tentang masa lalu yang identik dengan kekecewaan. Jika ini masih ada rasa kecewa, walaupun nilainya adalah 0, sekian persen, maka jika masih ada, ini sering tiba-tiba muncul, dan ini adalah pelaku termasuk dari bagian penghambat daripada perjalanan menggapai tujuan. Yang nomor selanjutnya adalah khawatir tentang masa yang akan datang atau masa depan. Di mana teman-teman, kalau masih ada rasa-rasa khawatir tentang besok bagaimana, minggu depan bagaimana, tahun depan bagaimana, dengan tidak ada jawaban yang pasti, dan kita tidak pernah mempasrahkan tentang masa depan, yang ada hanya kekhawatiran, maka khawatir ini adalah bermuatan negatif. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya penghambat bagi kita semuanya dalam menggapai sebuah tujuan, maka yang perlu dicek dari sisi emosional spiritual adalah adanya kita harus membuang rasa benci kepada apapun dan siapapun. Harus kita buang rasa jengkel kepada siapapun. Harus kita buang amarah kepada siapapun. Harus kita lepaskan kekecewaan tentang masa lalu, dan harus kita lepaskan kekhawatiran tentang masa yang akan datang. Nah, dari apa yang saya sebutkan teman-teman,
Kalau kita sudah betul-betul terbebas dari kebencian, sudah betul-betul terbebas dari kejengkelan, sudah betul-betul terbebas dari amarah, sudah betul-betul terbebas dari rasa kecewa, sudah betul-betul terbebas dari kekhawatiran, maka teman-temanku semuanya memiliki satu vibrasi yang dinamakan kedamaian, yang dinamakan kenyamanan, yang dinamakan keamanan, yang dinamakan kebahagiaan. Nah, jika teman-teman sudah berada pada posisi keamanan, kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan, maka ini akan menjadi sebuah bersih dalam kita melakukan satu perjalanan energi, vibrasi kita, sehingga kita di dalam menggapai satu tujuan. Inilah yang dinamakan dengan bebas hambatan dalam menggapai tujuan atau los, nggak ada rewel. Nah, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Dan saya ambil kesimpulan, maka kesimpulannya jika teman-teman pingin menggapai pingin menggapai tujuan bebas dari hambatan, maka saya ulang sekali lagi, lepaskan kebencian, lepaskan kejengkelan, lepaskan amarah, lepaskan kekecewaan, lepaskan kekhawatiran, maka teman-teman dijamin kesuksesan, harapan, cita-cita, tujuan akan mudah datang kepada diri teman-teman. Semoga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.